Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39. Baik, langsung saja kita ke halaman 32. Nah, di halaman 32, kalian diminta untuk menanyai ayah, ibu, kakak, dan adikmu mengenai kegemaran yang mereka sukai. Nah, dari kegemaran-kegemaran itu, nanti kamu catat di kolom yang sini, misalkan ayahmu suka bermain gitar, kamu tulis bermain gitar. Dan juga yang lain-lain juga ya. Berikutnya, setelah ada tabel seperti ini, kita akan jawab, ada kolom di bawahnya. Pertanyaannya adalah, apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Nah, kira-kira manfaatnya seperti ini. Yang pertama adalah belajar mengenal karakteristik seseorang. Kemudian yang kedua, belajar sikap toleransi akan perbedaan. Nah, dari perbedaan kegemaran itu, dengan kakakmu, adikmu, ibumu, kamu bisa bertoleransi dengan mereka. Bertoleransi artinya ya membiarkannya saja melakukan apa kegemarannya. Kemudian yang ketiga, belajar menghargai dan menerima perbedaan. Nah, dari hal itu kita harus menerima perbedaan dan juga menghargai perbedaan tersebut. Kemudian yang keempat, belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan. Nah, karena adanya perbedaan, kita itu bisa saling melengkapi. Misalkan, saya bisa senang mendengarkan musik, sedangkan saya tidak bisa memainkan musik. Nah, sedangkan kakak saya bisa bermain musik dan hobinya bermain musik, maka saya dan kakak saya itu saling melengkapi. Yang kelima, mempelajari hal atau kegemaran baru. Karena adanya kegemaran yang berbeda-beda, kita bisa mempelajari kegemaran kakak kita, adik kita, ayah kita, dan lain-lain. Yaitu untuk kunci jawaban di halaman 32. Kita lanjut ke halaman 33. Di sana ada satu kolom yang perlu kita jawab di soal nomor 5. Tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Nah, kesimpulannya kira-kira seperti ini. Setelah mewawancara keluargaku tentang keberagaman kegemaran, membuatku semakin memahami karakteristik individu anggota keluargaku. Baik, kita lanjut ke halaman 35. Di halaman 35 di atasnya ada bacaan. Nah, dari bacaan tersebut sebagai acuan kita dalam menjawab soal nomor 1. Oke, kita langsung saja soal nomor 1. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Yang pertama, A. Produksi, yaitu kegiatan produksi meliputi pertanian, peternakan, industri, dan kerajinan. Berikutnya, yang B. Distribusi. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan atau penjualan. Nah, berikutnya di halaman 36, ada dua kolom tersedia di situ. Tapi kita akan menjawab dulu yang paling atas, yang soal nomor 2. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Produksi, kegiatan produksi itu pekerjaannya sebagai petani, peternak, perajin, dan nelayan. Kemudian yang B, distribusi, pekerjaan yang sesuai di Tabanan tersebut adalah pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pengirim paket. Yang C, konsumsi adalah pembeli. Berikutnya di kolom bawah kita akan jawab. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu, identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Tuliskan hasil
pada kolom berikutnya. Di sini kita tuliskan ya. Ini berdasarkan tempat tinggal saya. Nah, kalau di tempat kalian ada kegiatan produksi perajin tempe, petani, peternak, kambing, dan perajin genting, kalian tulis saja di buku jawaban kalian. Berikutnya, distribusi. Nah, rata-rata kalau distribusi ini rata-rata kita ada. Misalkan pedagang sayuran, sopir koprades, kuli angkut. Itu rata-rata di tempat kita ada. Mungkin untuk sopir koprades itu tidak ada di tempat kalian, tidak usah ditulis. Cukup ditulis pedagang sayuran, dan kuli angkut. Sekarang kita akan menjawab halaman 37. Yang pertama dulu kita selesaikan kolom yang di atas. Di halaman 37, konsumsi. Membeli pulsa, aplikasi online untuk memesan makanan, berbelanja secara langsung atau tidak langsung, dan mencukur rambut di tukang cukur rambut. Kemudian yang B, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu di tempat tinggal saya ada petani, perajin, dan ternak. Kemudian distribusi, pedagang, sopir, dan kuli angkut. Kemudian konsumsi, penjual pulsa, tukang cukur, dan pedagang. Selanjutnya di kolom bawah, kita akan jawab soal nomor 5. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Kegiatan ekonomi di lingkunganku sangat beragam. Kegiatan ekonomi di lingkunganku dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikutnya di halaman 38, kita perlu menjawab kolom yang pertama dulu, kolom A. Siapakah tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Jawabannya, tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami, istri, dan penduduk desa. Berikutnya soal B. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Tokoh suami dan istri memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Bisa kalian tambahkan jawabannya dengan karena mendominasi cerita. Berikutnya di halaman 39 kita akan menjawab dua kolom di atasnya, kemudian kita akan menjawab ayo renungkan. Baik, kita akan jawab dulu kolom yang di atasnya. Yang C, siapakah tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Jawabannya adalah tokoh tambahan pada cerita tersebut adalah penduduk desa. Yang D, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Tokoh penduduk desa dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini hanya untuk menghidupkan cerita atau sekadar pemanis cerita. Sekarang kita akan menjawab, ayo renungkan. Apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama? Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan? Baik, langsung saja kita jawab. Untuk soal pertama kita jawab dengan tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita dan muncul terus-menerus dalam cerita. Kemudian yang kedua kita jawab, seorang tokoh dapat disebut sebagai tokoh utama karena sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Yang keempat, mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan? Seorang tokoh dapat disebut tokoh tambahan karena hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Nah, sekarang juga kita akan menjawab kerjasama dengan orang tua di bawah ayo renungkan itu.
Kita langsung jawab, kerja sama dengan orang tua. Carilah informasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Apa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan bersama orang tuamu. Kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Yang pertama, produksi, pertanian, distribusi, ada warung, konsumen, masyarakat. Nah, ini pasti ada di tempat kalian kalau di tempat kalian adalah pedesaan. Kalau di perkotaan, produksi itu bisa berupa pabrik dan bisa berupa yang lainnya juga bisa. Kemudian yang keduanya, pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggalku. Nah, karena adanya lingkungan di tempat kita itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Contohnya, misalkan kalau lingkungan yang indah, bersih, dan aman, di suatu daerah akan menambahkan potensi pariwisata di daerah tersebut, sehingga ekonomi penduduk tersebut meningkat. Yang kedua, keadaan sungai besar di Kalimantan dapat melancarkan kegiatan jual beli pasar apung. Yang ketiga, lingkungan yang banyak menghasilkan sampah dapat didaur ulang dari barang bekas menjadi barang yang bernilai tinggi, dapat menambah ekonomi penduduk. Oke, itu saja untuk jawaban di pembelajaran 4 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.